Kelompok 2. Sama sekarang yang di sini mana? Ada. Ayo. Bismillah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ukuran tendensi sentral. Next. Kelompok kami terdiri dari kita, Nadia Pitaloka, Alia Zahra. Next. Subtema yang pertama akan dibacakan oleh Alia Zahra. Pada Alia Zahra dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang definisi tendensi sentral. Apa sih tendensi sentral itu? Nilai sentral atau tendensi sentral adalah nilai dalam rangkaian data yang mewakili rangkaian data tersebut. Tendensi sentral merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram yang dapat mewakili satu populasi. Bila ukuran tersebut diambil dari sampel disebut statistik, dan jika ukuran itu diambil dari populasi. Lanjut. Nah, ukuran tendensi sentral itu ada 3. Mean, median, modus. Mean itu apa? Mean adalah suatu nilai rata-rata dari semua nilai data observasi. Nilai rata-rata dari setiap observasi diberi simbol U yang dibaca mini. Ada 2 macam mean. 1, rata-rata data observasi tidak berkelompok. 2, rata-rata data observasi berkelompok. Lanjut. Nah, kalau median adalah nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut, atau data observasi yang membagi data observasi yang sudah diurutkan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nilai median data observasi diberi simbol MD. Ada 2 macam median. 1, median data observasi tidak berkelompok. 2, median data observasi berkelompok. Lanjut. Nah, modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul, atau nilai dengan frekuensi muncul terbesar. Jika data memiliki 2 modus, disebut bimodal. Jika data memiliki modus lebih dari 2, disebut multimodal. Ada 2 macam modus, modus data observasi tidak berkelompok dan modus data observasi berkelompok. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia Pitaloka. Terima kasih, Jara. Selanjutnya, macam-macam data. Berdasarkan peranannya dalam penelitian, 1, data primer, 2, data sekunder. Berdasarkan bentuknya itu ada 1, data kuantitatif, 2, data kualitatif. Cara mengumpulkan data, yaitu ada interview dan melakukan pengukuran. Cara mengambil sampel itu ada 1, random sampling, 2,
Stratified random sampling, 3 systematic random sampling. Cara menampilkan data ada dua, yaitu dengan tabel maupun grafik. Tampilan data bentuk tabel seperti pada gambar di sini. Tampilan dalam bentuk grafik juga seperti gambar yang ada di PPT ini. Selanjutnya, distribusi frekuensi. Satu arti distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan atau kualitasnya atau kategori. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kualitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya atau kategori disebut distribusi frekuensi kualitatif. Jadi, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Tujuan dari distribusi frekuensi ini adalah agar data menjadi informatif dan mudah dipahami. 2. Istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi itu ada A, kelas interval, B, ujung kelas, C, batas kelas, D, nilai tengah, E, panjang kelas. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yaitu Ismail Al-Faruqi. Padanya saya bisa. Distribusi frekuensi. 3 langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi. A. Menentukan rentang. Rentang sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. B. Menentukan banyak kelas. Banyak kelas digunakan paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Cara lain untuk N dengan menggunakan aturan strategis, yaitu banyak kelas B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. C. Menentukan panjang kelas P, yaitu hasil bagi rentang dengan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus panjang kelas sama dengan rentang dibagi banyak kelas. D. Menentukan ujung-ujung kelas untuk setiap kelas intervalnya. Dalam menentukan ujung-ujung kelas, yang harus diperhatikan ialah menentukan nilai ujung bawah untuk kelas interval yang pertama. Terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu nilai ujung bahwa kelas interval pertama dapat mengambil nilai data yang terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil. E. Memasukkan semua data ke dalam masing-masing interval menggunakan kolom terus kali. F. Menuliskan nomor dan tabel serta uraian dan sumber data.
4. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi, dikenal 3 jenis tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. A. Tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan tiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Frekuensi relatif masing-masing kelas diperoleh dengan membagi frekuensi kelas dengan frekuensi totalnya. B. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada 2 jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. E. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif merupakan sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dalam bentuk persentase dijumlahkan selangkah demi selangkah. Ada 2 macam tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Data berikut merupakan data nilai ujian mata kuliah statistik untuk 80 orang mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Sudah ke dalam tabel distribusi. Berikut contohnya, bisa dilihat. Ya, kemudian contoh distribusi frekuensi. Yang B, menentukan banyak kelas interval dengan menggunakan aturan Stargess N sama dengan 80, yaitu banyak kelas sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 80 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,903 sama dengan 1 tambah 6,28 sama dengan 7,28. Jumlah kelas yang digunakan bisa 7 atau 8 kelas. Menentukan yang C, menentukan panjang kelas atau P sama dengan 8,86. Panjang kelas interval bisa digunakan 8 atau 9. Dipilih panjang kelas interval 9. Yang D, menentukan ujung-ujung kelas. Jika ditentukan jumlah kelas 7 dan panjang kelas 9, maka diperoleh ujung-ujung kelas dengan ujung bawah kelas interval kelas yang pertama 34 dan memasukkan data ke dalam masing-masing kelas interval sehingga diperoleh tabel berikut. Next. Yang H, distribusi frekuensi relatif kumulatif. Dari penyelesaian contoh 1, maka diperoleh frekuensi relatif kumulatif kurang dari dan lebih dari adalah next.
Yang E, menuliskan judul tabel serta catatan dan sumber data yang diperoleh. Tabel 2 ini nilai ujian statistika 80 mahasiswa dalam bentuk distribusi frekuensi. Next. F. Distribusi frekuensi relatif. Dari penyelesaian contoh 1, maka bentuk tabel distribusi frekuensi relatif nilai ujian statistika untuk 8 orang sebagai berikut. Seperti yang tertera pada tabel. Kemudian yang G, distribusi frekuensi kumulatif. Perhatikan kembali penyelesaian contoh 1, maka diperoleh distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Next slide. Lagi ada nggak di tempatmu? Lagi ada nggak Halo, di Ustaz? tempatmu? Lagi ada nggak di tempatmu? Oh, enggak. Belum. Ya udah. Lanjut. Histogram. Histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang yang saling berhimpit. Himpitan antara data yang satu dengan data yang lain ditandai oleh batas kelas masing-masing kelas interval. Histogram merupakan grafik berbentuk batang karena frekuensinya dalam bentuk balok yang digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi frekuensi data berkelompok. Batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Poligon. Poligon frekuensi merupakan diagram garis untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data yang disajikan dalam bentuk poligon di sini masih sama dengan data yang digunakan pada penyajian data bentuk histogram. Untuk membuat penyajian data bentuk poligon, peneliti perlu mencari nilai titik tengah pada masing-masing kelas. Titik tengah ini akan mewakili nilai untuk setiap rentang kelas. Sumbu tegak menyatakan nilai frekuensi dan sumbu pendatar menyatakan nilai tengah kelas. Nilai kelas dapat ditentukan dengan rumus sama dengan batas bawah tambah batas atas bagi 2. Sekian dari kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin setelah azan ya. Masya Allah. Syukran kelompok 2. Ada video penyusunan distribusinya? Iva. Ustaz? Ada video nggak? Contoh membuat distribusi frekuensi. Coba cari. Nggak ada. Coba cari. 1 menit juga dapat tuh. Biar bisa di setel. Supaya penjelasannya tadi. Oke, kalau nggak sekarang Aisyah mau foto dulu. Untuk bukti hadir. Semuanya on cam. Ya, nama Ustaz. Oke, boleh ya semua on cam. Slide kedua. Diana. Taruh, kasih aba-aba Aisyah. Oke, nama Ustaz. Oke, berarti ulang ya dari slide 1. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Slide kedua yang belum on cam. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Ya, syukur. Ya. Alhamdulillah. Ada yang belum nampak tadi ketika foto?
Tadi yang belum nampak itu ada Rohmakun itu sama Brahman aja tadi Ustaz. Seingat Oh aja. ya, ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, jadi kelompok 2 sudah ketemu videonya? Menyusun distribusi frekuensi data berkelompok gitu. Oke, sambil yang lain mempersiapkan pertanyaan supaya kita ada diskusi lah. Pantas-pantasnya kuliah itu diskusi, masalah diskusi. Ayo. Ada yang nyari nggak Iva temannya? Iya, Ustaz, ini lagi cari. Nih. Enak lihat. Aliyah Zahra. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ini lagi nyari. Tapi udah Ketemu. nemu kok, udah nemu Ya berapa. udah, ya udah. Ya udah, play aja di play. Ada apa Iva? Sebentar, Ustaz. Mau di SS sama Nadia. Ayo, Aliyah, Nadia. Atau sambil tampung pertanyaan atau sambil saya jelasin kalau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada, ya. Ada yang nanya nggak nih sebelum ini? Atau langsung penjelasan saya? Saya mau bertanya, Ustaz. Oke, silakan. Ya, ditanya dulu. Assalamualaikum, saya Hana dari kelompok 6. Saya Ya. izin bertanya, kan tadi ada tuh kalau tendensi sentral tuh mewakili distribusi data yang contohnya tadi apa min, median, modus. Yang mau saya tanyakan, apakah itu cukup akurat untuk memberikan informasi yang berguna? Makasih. Bagus pertanyaannya, mantap. Saya izin bertanya. Halo, tes. Tes. Apakah suara saya terdengar?
Tes. Iya. Udah terlihat, Nadia? Perkuliahan Statistika Pendidikan. Di video kali ini kita akan belajar tentang ukuran tendensi sentral. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran tendensi sentral. Paling tidak di dalam ukuran tendensi sentral, hal yang akan kita bahas adalah tentang mean, median, dan modus. Namun demikian, tahukah kalian apa itu ukuran tendensi sentral? Ukuran tendensi sentral merupakan gambaran tentang suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan pengamatan. Pengukuran ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai dalam distribusi itu berada, dan juga sering disebut sebagai lokasi pusat distribusi. Yang pertama kita bahas adalah mean. Apa itu mean? Mean adalah nilai rata-rata suatu kelompok data dengan membandingkan antara jumlah data dengan banyaknya data. Kita seringkali menyebut mean sebagai rata-rata saja atau rerata. Nah, di dalam statistika ada banyak rerata atau rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean. Rata-rata hitung ini sering kita lambangkan dengan X-bar, di mana X-bar ini adalah melambangkan mean untuk ukuran sampel. Menggunakan lambang mu untuk menggambarkan mean untuk ukuran populasi. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Apabila mean itu kita hitung dengan data tunggal, maka rumusnya adalah X-bar sama dengan sigma X per N. Di mana sigma X ini adalah bagaimana jumlah dari masing-masing data kita, di mana di sini rata-rata dari 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah 35 dibagi 5, yakni 7, di mana 5 ini adalah dari berapa banyak amatan yang kita lakukan, sehingga ketemulah 5 ditambah 6 dan seterusnya dibagi 5 amatan. Data yang lain adalah misalnya. Ya, lanjut. Jadi dilanjut penjelasan dari Ustadz atau lanjut videonya Ustadz? Lanjut dari saya aja dong. Oke, baik. Ya. Mungkin bisa di stop share aja dulu ya nanti Ya. teman-teman. Oke. Ini penjelasan saya singkat tapi harus Anda pahami terkait dengan macam data dalam penelitian kuantitatif yang akan kita olah dengan statistika. Jadi sebelum ke tendensi sentral ada yang harus difahami terkait dengan macam-macam data. Sebenarnya macam data bagiannya banyak, tapi saya akan membaginya dalam satu kategori. Nanti kita akan mengenal beberapa model data. Data primer, data sekunder saya tidak jelasin. Yang ingin saya jelaskan adalah pada hakikat data yang akan kita peroleh dalam penelitian kuantitatif. Jadi ada 4 macam data yang harus kita pahami yang berbeda secara karakter. Nah, pertama kita sebut dengan data nominal. Apa Putra? Data nominal. Data nominal. Oke. Yang kedua data ordinal. Apa Albi? Data ordinal. Oh, iya. Jadi apa yang pertama tadi Anida? Yang pertama itu data nominal dan yang kedua adalah data ordinal. Oke. Yang ketiga data interval. Apa Mam? Mam? Interval. Data interval. Yang keempat rasio. Coba ulangi Lutfia. Yang pertama ada data nominal, yang kedua ordinal, ketiga interval, yang keempat rasio. Oke, terima kasih. Insya Allah semuanya Pak. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nah,
Dalam penelitian itu memungkinkan kita akan memperoleh keempat data itu. Tapi masing-masing data punya cara yang berbeda cara menganalisisnya. Untuk data yang nominal, ini diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Itu datanya nominal. Dia tidak memerlukan alat ukur, cukup menghitung aja. Misalnya, kita ingin mengetahui jumlah siswa kelas 3, 4, 5, 6, atau jumlah siswa di sekolah berdasarkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian kita ingin mengetahui jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, menghitung jumlah siswa itu kita akan memperoleh data namanya data nominal. Berapa jumlah siswa, berapa jumlah siswi, berapa jumlah guru, berapa jumlah karyawan, berapa jumlah kelas, berapa jumlah fasilitas dan sarana lainnya. Nah, itu akan diperolehlah data yang disebut dengan data nominal. Nah, sifat data nominal ini dia saling pilah. Apa Nur Anissa? Saling pilah. Pilah. Jadi saling pilah. Kalau nanti ditampilkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk diagram batang. Nah, nanti bentuknya diagram batang. Jadi saling pilah itu kan. Siswa laki-laki, siswa perempuan, atau kelas 1, kelas 2. Dia tidak rapat tuh. Tidak rapat. Oke. Disebut dengan data nominal, datanya saling pilah. Bahasa statistiknya, bahasa istilahnya namanya data diskrit. Data diskrit. Sifatnya saling pilah. Diperoleh dengan cara apa tadi, Mam? Menghitung. Nah, untuk jenis ini, data ini kita tidak akan melakukan teknik statistika yang rumit. Makanya kita tidak memilih variabel yang datanya bersifat diskrit. Misalnya hubungan jumlah siswa terhadap prestasi sekolah. Nah, kita tidak melakukan penelitian begitu karena itu kan jumlahnya, cara menghitungnya dilakukan dengan menghitung. Gitu. Tidak menggunakan alat ukur. Jadi cukup menghitung aja. Maka kita memperoleh namanya data nominal. Oke. Ya. Paham, Juniko? Apa contohnya misalnya yang lain dari data nominal? Menghitung banyaknya laki-laki gitu ya, Set, dalam satu angkatan. Boleh. Jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswi, nah, itu dalam satu angkatan. Nah, itu contoh. Jumlah kursi, jumlah meja, apalagi jumlah tanaman, dan lain sebagainya. Itu datanya yang kita peroleh data nominal. Datanya diskrit, saling pilah. Tampilannya dalam diagram, itu diagram batang. Oke. Di samping data diskrit, ada namanya data kontinum. Data kontinum, data berjenjang. Ada data berjenjang. Di data kontinum ini, kenapa Muhammad Arya keluar tuh? Fatihah keluar. Di data kontinum ini terbagi 3 yang tadi itu. Kalau yang diskrit tadi kan cuma 1 nominal. Nah, data ordinal, interval, dan rasio itu datanya disebut dengan data kontinum. Data yang berjenjang. Ada ujung bawah, ada ujung atasnya. Atau ada ujung positif, ada ujung negatif. Ada ujung lemah, ada ujung kuat. Gitu. Ada ujung minim, ada ujung maksimal. Nah, itu datanya kontinum, berjenjang. Nah, untuk data kontinum yang pertama adalah data yang bersifat ordinal. Oke, data bersifat ordinal. Data ordinal ini adalah data yang menunjukkan urutan tingkatan. Ranking.
Jadi data ordinal adalah data ranking. Rank 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ranking itu. Di mana jarak masing-masing data, ranking 1 dan ranking 2, ranking 2, ranking 3, itu tidak selalu sama. Ranking 3 ke ranking 4 tidak selalu sama. Antara ranking 1 ranking 2 selisihnya 5, tapi begitu ranking 2 ke ranking 3 selisihnya 7. Nggak sama. Nah, inilah sifat data ordinal. Sifatnya ranking, berjenjang, tapi tidak ada jarak yang sama antar datanya. Tidak ada jarak yang sama antar datanya. Oke, mudah-mudahan dipahami Al-Ghifari ya. Contohnya itu, ranking 1 di kelas, atau misalnya juara, kita mengadakan perlombaan lari, siapa ranking urutan 1, 2, 3, 4. Orang yang lari urutan pertama, urutan kedua mungkin bisa jadi jaraknya pendek, 2 ke 3 jaraknya bisa jauh gitu. Jadi kan nggak sama itu antara masing-masing datanya itu ranking 1, 2, 3-nya. Gitu. Nah, ini disebut dengan data apa, Al-Ghifari? Data ordinal, Ustaz. Ordinal, ahsan. Nah, data nominal dan ordinal ini kita tidak gunakan dalam penelitian skripsi. Kita tidak pilih itu. Jadi meskipun itu data statistik, tapi data itu tidak kita ajarkan lebih mendalam untuk penelitian skripsi. Cukup tahu aja. Gitu. Karena teknik analisisnya agak berbeda, tidak cukup umum. Nah, adapun yang ketiga, tingkatan ketiga adalah disebut dengan data, apa sih Nadia? Siva? Apa? Ketiga? Interval, Ustaz. Interval. Data interval adalah data kontinum yang cara memperolehnya ya dengan mengukur. Kalau tadi ordinal juga mengukur, interval juga mengukur. Jadi menggunakan alat ukur nggak bisa dihitung karena dia kontinum, ada titik rendah, ada titik tinggi. Contohnya apa? Misalnya motivasi. Motivasi kan ada titik rendah, ada motivasi rendah, ada motivasi tinggi itu. Nah, itu tidak bisa dihitung itu. Bagaimana misalnya berapa motivasi mahasiswa bahasa Arab itu nggak bisa dihitung, tapi harus diukur dengan alat ukur. Harus diukur dengan alat ukur atau instrumen bahasa yang lainnya. Jadi untuk memperoleh sebuah data itu kita harus mengukur, melakukan pengukuran menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Yang paling banyak digunakan instrumen penelitian adalah kuesioner. Misalnya kuesioner itu ada pernyataan, kan pernyataan-pernyataan itu misalnya Nadia Umul Khairot nih. Ada pernyataan Nadia tentang motivasi. Saya menyalakan kamera saat mengikuti Zoom perkuliahan. Pilihannya selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Pertanyaan saya Nadia Umul. Kalau dia jawab tidak pernah, kira-kira motivasi, dia punya motivasi atau enggak? Nadia Umul. Herod. Ya, Ustaz. Nah, ada nggak dia motivasinya? Tidak ada, Ustaz. Alwiyah, mungkin punya pendapat yang lain. Jadi ada pernyataan nih, saya menyalakan kamera saat perkuliahan via Zoom. Dia menjawab tidak pernah. Itu ada nggak motivasinya? Ada, Ustaz. Hah? Yang ada mungkin karena nggak pernah karena Ya, jangan, kamu nggak usah berpikir dia kenapa, penyebabnya apa, tapi dari fenomena itu, dari jawaban itu kita simpulkan dia ada nggak motivasinya. Randy.
Monopora. Hadir, Ustaz. Apa jawabanmu tadi? Ada nggak tuh? Nggak ada, Ustaz. Nah, oke. Jadi, perhatikan semuanya nih. Dia hadir dalam perkuliahan itu sudah menunjukkan bahwa dia punya motivasi belajar. Meskipun dia tidak menyalakan HP. Jadi jawaban tidak pernah itu tidak menunjukkan tidak ada motivasi. Gitu. Inilah ciri dari data interval. Bahwa tidak ada atau nol itu tidak mutlak. Contoh yang nyata dalam kehidupan kita nih, Eriza Rahmawati. Kalau kamu punya termometer, kemudian kamu mengukur satu suhu, kemudian didapatlah suhu itu apa di termometer itu menunjukkan, termometer kan alat instrumennya, menunjukkan 0. Kira-kira ada suhunya nggak itu 0 itu? Ada. Ada, beneran. Ada tapi nggak kedeteksi. Ada tapi Nggak kedeteksi. tidak. Tidak terdeteksi. Ya terdeteksi itu, terdeteksinya 0 suhunya. Oh, ada kan ada suhu 0 derajat. Nah ya itu, kan kalau titik bekunya kan 0 derajat, titik beku air. Jadi 0 tidak menunjukkan tidak ada suhu gitu, Randi. Jadi tetap ada suhunya, minus juga ada. Berapa suhunya? -1. Emang nggak ada suhunya? Ya ada. Jadi angka 0 itu atau tidak ada itu bukan sesuatu yang mutlak. Nah itulah ciri dari data, apa namanya yang kita bicarakan ini? Sofia, Diana? Data interval. Data interval itu cirinya tidak ada 0 mutlak. Udah diajarin statistik, kan 1 semester. Begitu ditanya, nggak ada yang ngerti, dia nggak paham. Kira-kira ada yang masuk nggak sih selama perkuliahan? Padahal dia masuk rajin. Otaknya betul-betul 0 dari statistik atau nggak ada sama sekali, atau yang dia paham sebenarnya. Cuma nggak bisa jawab pas ditanya gitu. Tentu Anda berpikir ya nggak mungkin ikut kok nggak ada yang nyangkut sama sekali. Kan bego banget yang begitu kan. Cuma pas yang ditanya nggak keluar gitu. Pas di ujian nggak keluar. Jadi jawab loh, tapi bukan berarti menunjukkan bahwa 0 itu menunjukkan dia tidak punya pengetahuan sama sekali. Nah, inilah ciri dari data interval bahwa 0 itu, angka 0 tidak menunjukkan kenihilan. Gitu. Jadi kalau ini, interval ini, inilah yang kita sering gunakan dalam penelitian. Hasil belajar. Hasil belajar itu datanya interval tuh sebenarnya. Tapi ada yang mengatakan datanya nanti rasio. Tadi itu yang gunakan angka sikap, motivasi, intensitas, keminatan, kemudian kecerdasan emosional dan seterusnya, itu data-data yang bersifat interval. Oke, tapi gitu. Akhir nih rasio. Kalau misalnya Abdurrahman, itu udah kerja belum? Udah kerja belum ente? Belum. Belum. Penghasilan berapa sebulan? 0 kan? Ada. Karena belum kerja 0. Yeah. 0 yang di angka Abdurrahman penghasilan itu, penghasilannya berapa 0? Itu 0 mutlak atau 0 nisbi? Lanjut 0 apa sih tadi? Add lagi. 0, kosong itu menunjukkan angka nihil atau tidak nihil. Ketiadaan yang beneran, mutlak atau nisbi. Nihil. Hah? Penghasilannya 0. Iya. Ada nggak penghasilan dia? Nggak ada. Ya nggak ada. Kalau suhu 0 tadi kan ada suhunya. Kalau penghasilan 0, ya nggak ada. Nah, inilah bedanya data interval dengan data rasio. Data rasio cirinya adalah jarak antar data sama, tapi ada 0 mutlak. Kalau interval, jarak antar data sama. Suhu 1 ke suhu 2, suhu 2 ke suhu 3 itu jaraknya sama. Tapi tidak ada 0 mutlak. Kalau rasio, jarak antar data sama, tapi ada 0 mutlak.
Paham Amelia? Paham, Ustaz. Oke. Contoh yang lain misalnya, mengukur tingginya berapa? 0 meter. Yang nggak ada tingginya, berarti 0 mutlak itu datanya rasio. Beratnya berapa? 0 gram. Yang nggak ada beratnya, berarti nggak ada. Nihil beneran, nggak ada. Tinggi, berat, panjang, 0. Nah, itu data-data yang kalau diukur, hasilnya menghasilkan angka rasio. Berisik ya? Enggak, Ustaz. Suara Ustaz masih kedengaran jelas. Masih terdengar jelas. Oke. Ya lagi mau persiapan buat acara besok. Gitu. Jadi intinya begini. Kita melakukan penelitian nanti pada seputaran data yang sifatnya interval. Di mana kita mengukur, bukan menghitung. Mengukur untuk memperoleh data itu. Dengan apa? Dengan membuat instrumen, satu alat ukur. Misalnya motivasi, bikin instrumen motivasi. Misalnya mengukur tentang pengaruh keaktifan di organisme. Yang seputaran datanya bersifat interval, yaitu jarak antar data sama, tapi tidak ada nol mutlak. Atau rasio tadi itu. Jadi yang paling banyak kita menggunakan berputar seputar tadi itu data interval, pengetahuan, hasil belajar, keterampilan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Ya ulangi Juniko, macam-macam data tadi yang paling rendah. Oke, jadi data itu ada 4 ya. Sebenarnya maksudnya dijelasin semuanya Ya. kan? Ya. Jadi data itu ada 4. Dan itu dari 4 data itu dibagi jadi 2 lagi set ya. Yang satu ada data descript ya. Ya. Terus yang satu lagi ada namanya data continuum. Ya. Nah, dari data descript itu ada yang namanya data nominal. Dan itu cara memperolehnya dengan menghitung. Ya. Dan dia sifatnya itu saling pilah. Contohnya kayak menghitung kayak yang tadi udah saya sebutin apa tuh, ngitung jumlah laki-laki sama perempuan di angkatan gimana gitu. Iya, saling bilang nggak ada setengah laki-laki setengah perempuan nggak ada. Yang ya maksudnya di antara itu bener. yang ngitung itu bukannya. Terus data kontinum itu ada 3. Yang pertama ada data ordinal. Nah, data ordinal ini data yang menunjukkan pokoknya dia tentang ranking gitu ya, tapi di antara jarak ranking 1 ke ranking 2 itu dia nggak ada jarak yang sama gitu. Ya. Terus ada data interval. Data interval itu data yang cara memperolehnya juga dengan mengukur, tapi dia antara satu dengan yang lainnya itu jaraknya datanya sama gitu. Kalau tadi kan kalau yang ordinal beda. Nah, kalau yang interval ini jarak antar itu sama. Contohnya kayak kita mau mengukur motivasi ya lewat kuesioner gitu. Dan ini nolnya, kalau misalkan ada angka 0 itu nolnya itu tidak mutlak gitu. Jadi kayak contoh suhu tadi. Nah, terus yang kontinum terakhir ada data rasio. Nah, data rasio ini lawannya dari interval. Jadi dia cara ngitungnya juga mengukur. Cuman jarak di antara rasio juga sama. Ada jarak antar datanya itu sama kayak interval. Bedanya sama interval, kalau misalnya interval itu nolnya tidak mutlak, kalau rasio itu nolnya mutlak. Kayak ngitung tinggi contohnya. Gitu, Ustaz. Ya, mantap penjelasannya. Catatannya lengkap. Yang catatannya kurang lengkap minta nanti sama Jonathan. Ahsan. Ya, Masya Allah. Jadi setelah kita memahami data interval itu, baru kita kemudian bisa itu nanti membuat ukuran tendensi sentral dan lain-lain. Nanti akan saya kirimkan kepada Anda satu tugas di mana Anda melakukan perhitungan untuk mengukur menghitung tadi tendensi sentral dan lain-lain supaya bisa muncul tuh. Nggak tahu nanti semester pertemuan ini atau pertemuan yang akan datang. Karena saya melihat nanti tugasnya kalau bisa nanti sekaligus, karena biasanya begitu kita mengukur tendensi sentral
nanti ada sampai pada membuat distribusi frekuensi gitu. Kan distribusi frekuensi kayaknya sih yang pertemuan berikutnya gitu. Jadi nanti insya Allah saya kirimkan kepada Anda untuk praktek. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Yang paling penting dipahami adalah ada data nominal, ordinal, interval, dan rasio, di mana kalau dari sifatnya ada discrete dan kontinum gitu. Saling pilah dan data yang berjenjang. Nah, itu jadi dasar kita untuk memahami apakah data ini bisa diolah nanti dengan teknik statistik ABC, harus dipahami ini. Ini sifat datanya apa ini? Kalau ordinal jangan dipakai rumus ini gitu. Kalau ordinal jangan pakai rumus ini gitu. Cocoknya ini gitu. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Tapi yang harus dipahami adalah keempat data ini yang harus dipahami. Jangan sampai keliru nanti. Dan Anda tidak boleh melakukan penelitian untuk sifat yang datanya adalah nominal dan ordinal. Itu tidak diperkenankan itu. Jadi biasanya kita dengan data interval. Oke, itu penjelasan dari saya. Adapun videonya nanti bisa dilihat kembali bagaimana cara menghitung dan lain-lain karena di internet banyak sekali. Termasuk nanti saya juga kirimkan tugas itu dengan disertai link video, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesehatan, ilmu yang berkah, membawa kebaikan untuk kita dunia akhirat. Walafu minkum, syukur ala husni muttaba'atikum wa musyarakatikum fi hadhihi al-jilsah al-mubarakah, fa insyaallah naltaqi uswal ati fi waqtin insyaallah. Tayyib, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.